Ke kota Bekasi beli sepatu Puma, sepatunya robek, dikasih perban. Cakep. Bersama kita ciptakan masa depan cerah, energi ramah, dan terbarukan. Halo, nama saya Vanessa. Nama saya Sehat. Nama saya Delima. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Sesuai isi pantun kita tadi di atas, kelompok kami akan membuat PLTU yang berbahan bakar ramah lingkungan. PLTU yang kita tahu umumnya menggunakan bahan bakar yang bersifat tidak terbarukan, yaitu batu bara. Nah, kelompok kami akan membuat inovasi, yaitu menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, yaitu minyak jelantah yang berbahan dasar dari kelapa sawit. Apa sih yang bakal kita uji coba di sini? Jadi, kita akan menguji jumlah turbin terhadap tegangan yang dihasilkan oleh PLTU kita. Sebelum kita membuat PLTU, kita harus mengetahui prinsip kerja turbin uap. Karena komponen utama dari PLTU yang dibuat adalah turbin. Nah, turbin uap bekerja dengan prinsip mengubah energi panas uap air menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros. Air dipanaskan di boiler, lalu uap air hasil pemanasan tersebut disalurkan ke pipa menuju turbin. Turbin uap terdiri dari bila-bila turbin yang aerodinamis. Bila ini berputar karena tiupan uap bertekanan tinggi yang berasal dari boiler. Uap berenergi kinetik ini menabrak bila turbin dan menghasilkan gaya dorong yang memutar poros. Putaran poros inilah yang menggerakkan generator listrik atau mesin lainnya. Nah, apa aja sih alat dan bahan yang dibutuhkan? Ada tang buaya, obeng, tang potong, cutter, gelas ukur, suntikan, korek api, dan dinamo 4,5 volt. Selanjutnya ada solasi hitam, gunting, lem tembak, dan voltmeter. Untuk bahan, kita memerlukan plat aluminium, kawat besi, kaleng bekas obat semprot nyamuk, silinder besi solid, silinder tembaga, ujung dan tempat bekas isi pulpen, dan tali sumbu. Tak lupa, kita memerlukan air dan minyak jelantah. Nah, berikut ini adalah sekilas proses pembuatan pembangkit listrik tenaga uap buatan kami. 1, 2, 3. Nah, sekarang akan dijelaskan tahapan percobaan dari PLTU ini. Pertama-tama, kita menggunakan suntikan berbahan plastik untuk memasukkan air ke dalam bidang boiler. Air yang kita gunakan sebanyak 200 ml. Selanjutnya, kita tuang minyak jelantah secukupnya, lalu tutup kompor dengan penutupnya. Sebelum uji coba, kita harus berhati-hati dalam uji coba kali ini. Karena pada uji coba kali ini kita menggunakan api. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menyiapkan benda-benda yang dapat membantu jika terjadi kebahayaan yang tidak terduga. Seperti contohnya, kita harus memastikan untuk menyiapkan air dan lap basah di sekitar kita. Setelah semuanya sudah siap, sekarang waktunya diuji coba. Pertama, kita nyalakan kompor untuk memanaskan air di dalam boiler menggunakan korek api. Setelah api dinyalakan, kita harus menunggu sekitar waktu 5 hingga 10 menit, tergantung dengan kondisi ruangannya. Tunggu hingga air yang di dalam boiler mendidih dan menghasilkan uap yang dapat menggerakkan turbin. Turbin dapat bergerak karena tiupan uap hasil dari pemanasan air. Pada poros turbin, terdapat silinder besi yang dihubungkan dengan dinamo. Ketika turbin bergerak, maka dinamo juga ikut bergerak, yang dimana akan menghasilkan tegangan yang bersatuan volt. Untuk mengukur tegangan tersebut, kita menggunakan alat yang bernama voltmeter. Kami melakukan uji coba beberapa kali. Ada yang hanya tes run alat untuk memastikan turbin tersebut berhasil berputar, lalu modifikasi penempatan turbin, dan penggantian bentuk kompor. Karena pada percobaan pertama kelompok kami, kompor yang digunakan cukup berbahaya. Setelah melalui percobaan yang panjang, akhirnya didapat data yang disajikan dalam tabel berikut. Sebelum melihat tabel, mari kita klasifikasikan terlebih dahulu variabel dari percobaan ini. Turbin merupakan variabel bebas karena jumlah bilah yang diubah-ubah. Lalu, variabel tetapnya adalah waktu dan debit air. Maka dari itu,
Variabel terikat dari percobaan ini adalah besar kekuatan tegangan yang dihasilkan. Data yang didapat kami sajikan dalam scatter plot di samping. Didapatkan rata-rata tegangan untuk turbin 12 bilah sebesar 0,4 volt. Pada rentang waktu 10 detik, dihasilkan tegangan tertinggi yaitu 0,45 volt dan yang terendah 0,41 volt. Selanjutnya, rata-rata tegangan untuk turbin 16 bilah sebesar 1 volt. Pada rentang waktu yang sama, dihasilkan tegangan tertinggi yaitu 1,04 volt dan yang terendah sebesar 1,02 volt. Kedua turbin tersebut menghasilkan tegangan yang sangat rendah. Hal ini diakibatkan karena beberapa faktor, seperti kebocoran komponen, api yang kurang besar, dan tidak maksimal dalam pemanfaatan potensi uap. Dari dua scatter plot yang telah disajikan, dapat diambil kesimpulan mengapa turbin 16 bilah menghasilkan tegangan yang lebih tinggi daripada turbin 12 bilah. Alasannya adalah berlakunya prinsip kerja energi dan prinsip konservasi energi. Kedua prinsip ini saling berkesinambungan. Prinsip kerja energi menyatakan bahwa energi akan berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya dapat berubah bentuk. Pada percobaan ini, energi kinetik yaitu uap air diarahkan ke turbin melalui nozzle. Ketika menabrak bilah turbin, energi ini mengalami perubahan bentuk menjadi energi mekanik yang mampu memutar poros turbin yang terhubung langsung dengan konektor dinamo. Energi mekanik ini lalu berubah lagi menjadi energi listrik lewat dinamo. Selanjutnya, prinsip konservasi energi menyatakan bahwa energi total pada suatu sistem harus selalu konstan. Apabila terjadi perubahan seperti penurunan energi, maka energi lainnya harus mengimbanginya dengan adanya peningkatan energi, agar energi total pada suatu sistem tetap konstan. Pada percobaan ini, dilakukan pengukuran terhadap jarak antar bilah pada kedua turbin. Turbin berbilah 16 berjarak 1 cm antar bilahnya, dan turbin berbilah 12 berjarak 1,6 cm antar bilahnya. Melalui hasil pengamatan, ketika jarak antar bilah semakin sempit, maka tidak ada banyak celah untuk uap air dapat menyebar. Hal tadi mengakibatkan aliran uap air jadi melambat. Otomatis, turbin yang memiliki banyak bilah lebih optimal dalam menangkap energi kinetik uap air dibandingkan dengan bilah turbin yang lebih sedikit. Uap air yang merupakan energi kinetik mengalami pelambatan. Adanya ketidakstabilan energi total di sini, yang mengakibatkan energi mekanik hasil perubahan dari energi kinetik harus mengalami percepatan, agar energi total tetap konstan. Akibatnya, dihasilkan peningkatan kecepatan pada poros dinamo dan menghasilkan energi listrik yang lebih besar. Selain itu, ditemukan bahwa efisiensi turbin dipengaruhi juga oleh bentuknya. Bentuk yang aerodinamis juga mendukung maksimalnya kedua prinsip tersebut dimanfaatkan. Turbin yang aerodinamis mampu menangkap energi kinetik uap air lebih banyak. Dari hasil percobaan PLTU dan pembahasan, didapatkan bahwa kita dapat memanfaatkan energi terbarukan seperti minyak jelantah sebagai bahan bakar alternatif, karena ketersediaan bahan bakar seperti batu bara di bumi ini tidak banyak lagi. Lalu, dalam pembuatan PLTU, agar menghasilkan hasil yang maksimal, selain diperlukan alat yang memadai, bentuk dan desain turbin juga berpengaruh besar terhadap kontribusinya untuk menghasilkan tegangan listrik yang besar. Sekian percobaan kami, yaitu pengaruh jumlah turbin pada PLTU berbahan bakar minyak jelantah terhadap tegangan listrik yang dihasilkan. Semoga mengedukasi kalian semua. Terima kasih.